Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat. Saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Bengkulu. Di sini saya mau menemui teman istimewa, teman bincang Arif episode kali ini, yaitu Bapak Dr. Haji Rohidi Mersah. Kita nanti akan berbincang terkait program kerja beliau, kemudian progres pembangunan jalan tol, dan tentunya mendekati tahun politik, kita akan membicarakan soal pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Bincang Arif pada hari ini, teman bincang Arif pada hari ini adalah orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu. Beliau sangat istimewa bagi saya, kalau bukan lain adalah Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. DRH Rohidi Mersah. Selamat siang Pak Rohidin. Selamat siang ini Adinda Arif, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Rohidin. Tribun Bengkulu.com bisa berbincang langsung dengan Bapak. Gitu. Oh iya. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama ini terkait pembangunan jalan tol. Sebagaimana kita tahu, untuk tahap pertama pembangunan jalan tol sudah selesai dari Kota Bengkulu ke Tabak Penanjung. Nah, untuk proses pembangunan tahap selanjutnya bagaimana Pak sejauh ini Pak? Ya, tentu kita menyapa Tribunar dulu ya. Jadi selamat siang kepada seluruh penonton dari Tribun.com ya. Ini terkait dengan pembangunan jalan tol feeder Bengkulu. Ini kan merupakan feeder utama dari Trans Sumatera. Kita tahu bahwa kebijakan Bapak Presiden terkait dengan tol itu adalah Lampung sampai ke Aceh pada posisi timur Pulau Sumatera. Maka feeder yang pertama itu dari kota Palembang, sebenarnya Indralaya sampai ke Bengkulu. Itu keluar di pelabuhan besar Pulau Bai yang ada di Samudra Hindia. Nah, dengan berbagai pertimbangan dan kajian ekonomi pada waktu itu, maka pengerjaan feeder ini didahului dari Bengkulu ke arah poros tengah Pulau Sumatera, yaitu dari Pulau Bai, kota Bengkulu sampai ke Lubuk Linggau, perbatasan dengan Sumatera Selatan. Nah, alhamdulillah ini dari 3 seksi yang direncanakan, di mana ini merupakan tol penugasan dari Kementerian PUPR yang diserahkan pengerjaannya kepada PTHK. Untuk seksi pertama itu dari Pulau Bai sampai Tabak Penanjung sepanjang 17,3 km, alhamdulillah ini sudah selesai dibangun. Ini sejak tahun 2019, selesai di akhir tahun 2021. Dan ini Mas Arif merupakan feeder tol, ini seksi pertama ini merupakan pembangunan tol tercepat. Dalam tempo penetapan titik awal di tahun 2019, selesai 100% di tahun 2021 akhir dan sudah bisa diuji cobakan pada waktu Lebaran Idul Fitri di tahun 2022. Nah, untuk kelanjutan seksi kedua itu adalah Tabak Penanjung sampai ke Pahyang, baru seksi ketiga nanti ke Pahyang sampai ke perbatasan Lubuk Linggau. Nah, untuk tahap kedua ini sudah ada pembicaraan dan pembahasan yang sangat intens terkait dengan kelanjutan ini. Pertama pada waktu pertemuan dengan Kementerian Bappenas pada waktu rapat Gubernur se-Sumatera di Batam. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pembahasan rakor teknis antara Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, kemudian dengan Kementerian Bappenas pada waktu akhir bulan Mei. Dan ini sudah disepakati, dia masuk dalam RKP pemerintah tahun 2023. Dan insya Allah ini tidak ada perubahan lagi, sehingga di tahun 2023 nanti bisa dilanjutkan untuk seksi kedua. Baru nanti masuk seksi yang ketiga yang saya katakan tadi dari Kepahyang sampai ke Lubuk Linggau. Nah, sekali lagi feeder yang menghubungkan poros tengah Pulau Sumatera ini, poros tengah ini ke Provinsi Bengkulu, saya kira ini akan sangat berpengaruh dalam rangka membuka aksesibilitas Bengkulu, sekaligus pemanfaatan fungsi pelabuhan ini sebagai penggerak perekonomian Pulau Sumatera di kawasan barat Pulau Sumatera. Dan ini sekali lagi harus kita kawal secara bersama-sama dari sisi perencanaan, kemudian tentu membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah, karena sifatnya pembangunan tol Bengkulu ini adalah penugasan, artinya memang membutuhkan dukungan penuh dari APBN. Dan terakhir kita melakukan pembahasan kemarin bersama itu Kementerian Maritim Invest ya, itu waktu di Palembang 2-3 hari yang lalu, juga mulai disepakati bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan, termasuk peran serta pemerintah daerah dan pelaku usaha agar ya feeder tol ini betul-betul bisa direalisasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang ada. Artinya untuk tahun 2023
Ya, ini akan berlanjut Pak, ya? kalau dari sisi dokumen perencanaan ya, sekali lagi sudah disetujui oleh Kementerian itu Bappenas, kemudian dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan pada waktu kita rapat teknis Ilmu Seren Bangnas beberapa bulan yang lalu. Artinya ini sudah menjadi sebuah dokumen perencanaan pembangunan nasional. Namun sekali lagi tentu kita juga tetap membutuhkan bagaimana komunikasi dari berbagai pemangku kepentingan ini juga tetap berjalan dengan baik sehingga apa yang sudah direncanakan ini betul-betul bisa diwujudkan. Sebenarnya Pak, dengan adanya pembangunan jalan tol ini, program besar apa atau cita-cita besar apa yang legacy yang ingin Bapak tinggalkan untuk Provinsi Bengkulu itu Pak? Sebenarnya kalau untuk disebut sebagai sebuah legacy mungkin terlalu tinggi, tapi prinsip bagi saya ketika melanjutkan pembangunan Bengkulu berdasarkan apa yang sudah dirancang oleh gubernur-gubernur sebelum saya, hal yang paling prinsip untuk kita lakukan adalah membuka keterisolasian Bengkulu. Nah, sehingga Bengkulu itu betul-betul terkoneksi dengan provinsi-provinsi tetangga yang ada di Sumatera, mau terlinkages dengan jalur transportasi nasional. Maka kita membuka akses darat itu tadi, feeder tol dari Pulau Bai ke Lubuk Linggau, termasuk ada beberapa akses jalan kabupaten atau provinsi Bengkulu yang terhubung ke provinsi tetangga. Misalnya sekarang kita sedang mengerjakan keterhubungan konektivitas antara Kabupaten Seluma, daerah kawasan Sukaraja ke Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan sekarang dalam pengerjaan. Ya. Dan sekarang kita sedang merancang bagaimana dari Kabupaten Lebong ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Termasuk dari Kabupaten Muko-Muko ke Kabupaten Kerinci. Dan kita dalam proses pengusulan peningkatan kelas status jalan. Itu yang dari Tanjung Iman, Muara Saung, Air Tembok sampai ke Oki Timur. Ini agar menjadi jalan dengan status jalan negara. Kalau kita 3, 4, 5 sodetan baru ini terhubung dengan provinsi tetangga, inilah justru yang akan membuka aksesibilitas Bengkulu terkoneksi dengan provinsi tetangga. Ini dalam konteks darat. Kemudian poros barat ini harus betul-betul terbangun dengan baik, artinya mulai dari pesisir barat Provinsi Lampung, kemudian terus masuk wilayah Bengkulu sekitar 500 sampai 600 km, itu akan berbatas dengan pesisir selatan Sumatera Barat. Ini kita juga ingin pastikan bahwa poros ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian yang kedua tentu konektivitas udara. Nah, kita betul-betul sudah menginisiasi dan sudah beroperasi sesungguhnya jalur penerbangan ke provinsi-provinsi tetangga sebelum COVID-19. Namun jalur penerbangan ini menjadi terhenti, bahkan memang kondisinya belum normal kembali, ya, jalur penerbangan ini. Nah, kemarin kita sudah berhasil membuka ini jalur penerbangan Bengkulu Lampung, Bengkulu Bandung, kemudian Bengkulu Palembang, Bengkulu Padang, termasuk Batam, ya termasuk ke Jambi. Nah, waktu itu bahkan kita sedang menginisiasi untuk jalur penerbangan ke Sumatera Utara dan Yogyakarta. Nah, jalur penerbangan konektivitas seperti ini juga akan sangat membantu bagaimana gerak akselerasi perekonomian Bengkulu. Nah, namun sekali lagi karena wabah COVID-19, ya, jalur penerbangan ke Jakarta ini berkurang hampir 50%, ya frekuensi penerbangannya, dan ke provinsi-provinsi tetangga semua sekarang dihentikan. Nah, kemarin saya baru saja bicara kembali dengan GM-nya Fatmawati Bengkulu. Saya katakan mulai kita kembali bangkitkan, kita hidupkan kembali, paling tidak pilih jalur penerbangan ke provinsi mana yang sekarang sudah mulai potensial dibutuhkan oleh masyarakat Bengkulu. Nah, kemudian yang ketiga tentu konektivitas laut, ya. Kita tahu Bengkulu itu memiliki sebuah pelabuhan besar samudra yang ada di Samudra Hindia, ini namanya Pelabuhan Pulau Bai. Dan ketika Pelabuhan Pulau Bai ini terkonektivitas dengan tol laut atau ke kawasan tengah Pulau Sumatera, ini saya kira Pulau Bai ini akan berfungsi secara baik. Dan ini juga harus kita buat konektivitasnya, artinya nanti jalur tol laut ini dari Tanjung Priok, mungkin Panjang Lampung, bisa terhubung dengan Pulau Bai Bengkulu, ada pelabuhan pengumpan di Linau, kemudian Bengkulu, Teluk Bayur, Sumatera Barat, sampai Belawan, Sumatera Utara, sampai ke Sabang. Saya kira ini sebuah jalur tol di kawasan Barat Pulau Sumatera yang akan sangat efektif untuk jalur logistik. Nah, kalau ketiga bentuk konektivitas darat, laut, dan udara ini betul-betul terhubung, saya kira ini bukan disebut legacy, tapi justru keberlanjutan pembangunan yang betul-betul menjadi fondasi agar ekonomi Bengkulu itu bisa bergerak. Nah, di samping itu hal yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita mendesain kelembagaan Bengkulu agar dia setara dengan kelembagaan-kelembagaan provinsi lain. Dan ini alhamdulillah ya, di mana keberhasilan mendorong peningkatan kelas Polda, kemudian kelas Korem 41 Gamas, kemudian perubahan YN ya menjadi Universitas Negeri Fatmawati, kita dorong juga Stain Curup jadi YN. Ya, pengembangan kelembagaan seperti ini menjadi sangat penting ya, agar mendorong kondisi dinamika ekonomi daerah.
Di samping juga tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan tata ruang wilayah, beberapa pemetaan potensi daerah, kawasan pesisir, kawasan hutan, wilayah-wilayah potensi sumber daya alam, saya kira. Nah, ini yang harus kita gerakkan secara betul-betul simultan, terarah. Nah, sehingga akan membawa sebuah kemajuan Bengkulu yang betul-betul kelihatan tahap demi tahap kemajuannya itu. Saya kira itu. Mudah-mudahan rencana ini benar-benar terrealisasi yang dengan baik, Pak, ya. Ya, insya Allah. Nah, Pak, ini kan Bapak Rohidin kan dikenal kalangan anak muda jaringan favorit, Pak, dari Bengkulu Selatan, kemudian terkenal memang sosok pintar. Terus, nah, kunci sukses untuk bagi diri Bapak sendiri seperti apa? Mungkin yang menjadi inspirasi untuk kaum muda ataupun orang lain gitu. Sebenarnya kalau mau dikatakan sukses itu kan relatif ya. Siap. Tapi yang prinsip itu saya kira Adinda Arif, yang penting apapun peran, mungkin fase perjalanan karir atau mungkin perjalanan hidup secara umum ya. Yang penting kita tuh melaksanakan peran dengan sebaik mungkin. Dan kita fokus untuk mencari sebuah keberhasilan. Ya, keberhasilan itu kan menunjukkan bukan untuk orang lain, tapi ya untuk diri kita sendiri, kalau menurut saya begitu. Jadi sekali lagi kita memaksimumkan saja apa yang ada di lingkungan kita, kemudian wilayah kerja kita fokus saja pada posisi itu. Nah, nanti terus apa langkah, apa mungkin peran berikutnya justru kita kan tidak tahu. Ya. Nah, dengan memaksimumkan setiap tahapan, kemudian membangun jaringan dan komunikasi dengan semua pihak, dan juga tidak kalah penting itu saya kira jangan lupa untuk selalu berpikir hal-hal yang positif, kemudian membangun kebersamaan juga. Bagaimana sekali lagi membangun rasa potensi diri kita lah untuk kita kembangkan secara baik. Saya kira sederhana saja. Ya. Terakhir nih, Pak, ini soal pemilu 2024. Nah, Pak Rohidin sendiri nanti posisinya seperti apa, Pak? Artinya atau mau mencalonkan diri atau gimana? Ya, hampir sama sebenarnya dengan jawaban saya yang sebelumnya tadi. Kita nggak terlalu berpikir jauh, misalnya setelah ini saya mau jadi apa, setelah ini saya mau mencalonkan apa. Saya kira saya juga tidak terlalu berpikir seperti itu. Yang sekarang tuh saya sebagai gubernur, saya akan menjalankan tugas ini dengan semaksimum mungkin yang saya bisa, tentu dengan melibatkan semua pihak, sehingga apa yang saya kerjakan hari ini mudah-mudahan itu bisa menjadi langkah modal saya untuk mengambil atau mendapatkan peran berikutnya. Ataupun bisa jadi memang ini merupakan fase puncak mungkin yang harus bisa saya lakukan dalam jabatan-jabatan formal juga bisa jadi. Tapi prinsip saya sekali lagi, apa yang dihadapi saat ini, apa yang kita peran yang ada melekat dengan kita saat ini, kita kerjakan aja dulu sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya ya kira-kira ya tergantung situasi nantilah. Betul, Pak. Ya. Kan ini COVID ini kan bisa dikatakan sudah menjadi endemi, Pak, ya. Sudah hampir berakhir walaupun masih ada. Tentu banyak program besar yang tertunda. Nah, untuk saat ini apa yang ingin dikerjakan terlebih dahulu oleh Provinsi Bengkulu, Pak? Ya, memang sejak COVID ada mewabah di 2020 ya, 2020, 2021, sekarang 2022, dan kita baru dilantik tahun 2021. Memang 2 tahun terakhir ini boleh dikatakan kita progres kegiatan pembangunan terutama yang sifatnya fisik memang sangat terbatas. Maka ada beberapa program besar yang memang kita rancang sebelumnya ini harus segera kita realisasikan mungkin di 2023 dan mungkin mudah-mudahan di 2024. Ini terkait pertama penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah, termasuk tadi melanjutkan konektivitas Bengkulu, kemudian membangun sarana prasarana olahraga dengan membangun stadion mini di kecamatan-kecamatan di Provinsi Bengkulu. Ya juga tadi kita bagaimana merealisasikan kegiatan-kegiatan ya pemberdayaan ekonomi, itu juga penting, termasuk saya kira menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Tapi sekali lagi memang waktu kita relatif singkat, ini sudah tahun 2022, 2023, sudah masuk tahun 2024, sudah masuk tahun politik lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, itu tadi Tribuners Bincang Arif pada episode kali ini. Kita akan jumpa lagi pada Bincang Arif episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.